Halo sahabat Notos semuanya, apa kabar? How are you doing everyone and have a good activity. And tentunya di video kali ini aku ingin sharing tentang bagaimana kita untuk memulai sesuatu yang baru dari ataupun bangun dari suatu kejadian yang pernah Anda alami tentang kegagalan, kemudian kesalahan atau membangun mental block kembali. Ya. Di sini menurut pengalaman saya pribadi saja, jadi setiap orang juga pernah mengalami mental block, di mana kalian itu pernah mengalami suatu kejadian yang sangat menyakitkan atau pernah mengalami kegagalan dan itu membuat Anda sulit untuk bangun dan selalu teringat dengan sesuatu yang kemarin terjadi. Jadi hal ini mesti dihindari dengan cara yang pertama, selalu positive thinking. Ya. Yang kedua adalah antusias, ya kan. Jadi antusias ini meliputi kita selalu berpikir dan untuk bertindak mewujudkan sesuatu apa yang kita pikirkan. Nah, ini juga berpengaruh sekali dengan bawah sadar, ya kan. Jadi sesuatu apa yang kita inginkan, kita kerjakan, kita lakukan dan kita wujudkan. Jadi antusias, ya kan. Kita perlu untuk antusias, ya kan. Berpikir dan bertindak ini sesuai kemampuan kita. Misalkan kita bisanya apa, kita sukanya apa, hobi, ya kan. Kita mampu melakukan yang menurut kita sendiri dan kita sendiri pun yang tahu bahwa saya bisa untuk melakukan itu, saya senang untuk mengerjakannya dan saya mampu untuk mencapainya. Di situ ada energi positif bahwa sesuatu hal yang kita target itu adalah sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan perencanaan untuk melakukan tindakan itu biasanya dimulai dari rohani, ya. Kita bertanya dengan jati diri kita bahwa saya atau kita itu siapa gitu. Kemudian kita saya itu pantasnya untuk melakukan apa. Jadi kita tidak bisa meniru orang lain, so kita cukup jadi diri sendiri, ya. Kita harus percaya dan harus yakin dengan kemampuan kita bahwa kita itu unik, kita berbeda dan kita sendiri itu memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga selanjutnya, kalian juga harus perbanyak relasi, ya kan. Yang mungkin dulu kalian lebih jarang untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar. Dengan cara apa? Kita boleh bergaul dengan semua orang, siapapun itu tak terkecuali, karena menurut aku setiap orang itu pasti memiliki signature atau punya cara hidup atau pengalaman hidup masing-masing, memiliki karakter masing-masing pula, memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya signature, ya. So kita perlu berbanyak relasi. Yang ketiga tadi, ya, berbanyak relasi untuk menemukan seseorang yang tepat untuk membangun kembali apa sih yang akan kita lakukan untuk proses ke depan setelah kita mengalami mental block atau kita pemulihan untuk membangkitkan kembali semangat energi yang positif dengan cara berbanyak relasi. Dengan demikian, relasi ini sangat penting, ya, menurut saya, karena ketika kita bertemu dengan sesuatu orang satu ke orang dua dan berikutnya itu akan memiliki fase sendiri. Jadi orang satu ke orang dua, kemudian dari kita bertemu dengan si A, kita akan memiliki atau belajar dari sesuatu dari A, kemudian bertemu lagi ke B dan seterusnya. Itu akan menambah knowledge, wawasan pengetahuan kita dengan kita punya banyak relasi tentunya. Kemudian relasi ini
biasanya seperti yang pernah saya alami itu memang proses ya, ya kan? Pasti melalui proses semuanya itu tidak ada yang perlu kita sesali atau kita tidak boleh melihat ke belakang seperti apa flashback. Oke, boleh, tapi itu untuk self improvement ya. Self improvement itu untuk perbaikan diri. Tetapi kalau kita mengingat-ingat sesuatu hal yang kemarin terjadi dan itu sangat tidak mengenakan buat kita, so kita jangan ingat ya. Jadi kita bangun kembali dengan cara berbanyak relasi. Dengan demikian, relasi ini bermacam-macam guys ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita jangan pernah menganggap kita melihat orang dia biasa saja gitu. Menurut saya tidak ada orang yang biasa saja, ya kan? Kita bisa cari X factor dia untuk kita ambil pengalaman, kemudian sesuatu yang positif dari dirinya gitu. Jadi hal ini pun mengajarkan kita kepada hal yang namanya kita saling menghargai orang lain atau satu sama lain. Dengan begitu juga kita juga tertanam sikap yang saling menghormati, bahwasanya kita semua manusia itu berguna dan semuanya itu memiliki karakter masing-masing yang disebut, kalau saya pribadi sih menyebutkan dengan semua orang itu punya signature. So selanjutnya untuk membangun mental block adalah ya berikutnya yang keempat menurut saya adalah bersyukur ya. Bersyukur ini sangat mempengaruhi psikologi ya kan. Kita kalau ingin melakukan sesuatu itu didasari dengan rasa syukur dulu ya kan. Ketika kita syukur itu unik gitu. Jadi kalau sabar kan ya sabar gitu kan. Kalau bersyukur itu kayak ya udahlah gitu. Ataupun bersyukur itu bukan ketika kita mendapatkan nikmat saja atau ketika kita memperoleh sesuatu hal yang baik, yang indah, yang menyenangkan. Ketika kita mengalami sesuatu kegagalan itu juga perlu kita bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita mengalami kegagalan ataupun sesuatu hal yang tidak enak menimpa diri kita, itu dengan cara bersyukur karena kita flashback, kita bertanya kepada diri kita sendiri bahwa oh iya, kalau aku berhasil di situ mungkin ada sesuatu hal yang akan terjadi tidak baik terhadap saya. So mungkin itu bukan destiny saya, ataupun mungkin Tuhan sudah mempersiapkan hal lain yang lebih tepat dan lebih indah daripada itu. Contoh lagi ketika kita mungkin ada sih pengalaman pribadi saya tidak bisa menceritakan pengalaman orang lain ya. Jadi waktu itu saya masih kayak belajar mobil gitu, setir mobil ya kan, karena baru beberapa pegang lagi seneng-senengnya itu kayak baru 4 kali pertemuan gitu. Jadi pas itu gue kayak nabrak selokan depan rumah gitu. Nah bukan nabrak sih, masuk ke dalam kolang-kolang gitu kan rodanya, terus bentur sama beberapa batuan di sekitar di situ, ada tembok juga di situ bentur kan. Akhirnya apa namanya cacat, bukan cacat sih bahasanya, kayak penyok gitu ya kan. So dari itu aku langsung namanya baru belajar ya kan, akhirnya aku tetap tenang, so aku tetap perbaiki dan aku ke bengkel. Dan itu juga waktu itu sih habis berapa gitu kan, lumayan lah ya untuk memperbaiki bempernya, ganti yang baru. Tapi dari situ aku bersyukur ya kan. Kenapa saya harus bersyukur dalam kejadian itu? Saya berpikir, oh ya, ini kejadiannya di depan rumah saya ketika saya mau parkir, kemudian di situ ada kolang-kolang gitu loh, kayak jalan air gitu. Nah di situ rodanya masuk kan. Bersyukurnya itu ketika oh iya ya, saya kok nggak jatuh di jalan gitu. Nah di situ ada rasa bersyukur. Nah di situ kurang lebih seperti itu, karena oh iya, Tuhan Maha Baik. Saya rusaknya di mobil saja ketika saya mengalami
nabrak selokan itu. So tidak di jalan, ketika saya lagi nyetir di jalan raya itu sangat berbahaya sekali, dan di situ ada unsur bersyukur dari situ. Jadi semua hal yang baik-baik itu adalah Tuhan atau Allah. Tuhan itu selalu baik, maha baik gitu kan. Semua sifat yang baik itu adalah Tuhan. So kita harus selalu berpikir yang positif terhadap Tuhan. Dengan cara apa? Bersyukur. Jadi melakukan semua hal itu bersyukur ya. Sama saja ketika kita sedang berjualan atau kita sedang berbisnis, ketika mood kita juga jelek atau kita kurang bersyukur, jadi rezekinya atau pembelinya jadi berkurang. Tetapi kalau kita senyum, kalau kita bersyukur, pasti akan mendapat pelanggan yang banyak. Itu yang pernah saya lakukan sih. Jadi bersyukur. Ya, yang terakhir itu adalah belajar dari pengalaman, ya kan? Jadi study of experiments. So belajar dari pengalaman ini merupakan self improvement, perbaikan diri. Jadi ketika kita tidak akan pernah tahu bahwa itu benar, bahwa itu tidak benar ketika kita belum melakukan kesalahan atau tahu bahwa itu salah ya. Jadi seperti itu. Jadi belajar dari pengalaman itu sangat penting sekali ya untuk membentuk kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Jadi belajar dari pengalaman itu menurut aku guru yang mujarab ya. Guru buat kita sendiri, karena kita yang mengalami, kita yang merasakan, dan kita juga yang menjadi tokoh tersebut. Jadi kita tidak bisa menceritakan atau belajar dari suatu tokoh atau orang lain untuk belajar diri kita, tidak bisa, nonsen kalau buat saya. Guru yang paling mujarab itu menurut aku adalah pengalaman atau pembelajaran tentang hidup kita sendiri. Jadi apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi sama kita itu tidak sama yang terjadi sama orang lain, walaupun itu dalam kategori konteks yang sama pun, tapi kejadiannya berbeda dan cara mengatasinya pun berbeda. So jangan lupa tetap belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, itu menurut saya adalah cara-cara untuk mengatasi mental block kita semua yang mungkin mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan di masa lalu, atau mengalami hal yang pernah jatuh dalam usaha ataupun yang lainnya. So semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan untuk bisa share untuk ke teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Terima kasih banyak sahabat nonton semuanya. See you the next video. Bye bye.